Kata Allah, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala kedua pasukan sudah saling melihat, maka teman-temannya Nabi Musa berkata, atau sahabat Nabi Musa berkata, kita bakalan ketangkap. Kita bakalan ketangkap. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketahuilah Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana brengseknya sebagian umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini diberikan mukjizat yang luar biasa. Tadi 9 mukjizat, Allah kirim kodok, kutu, apalagi tadi banjir, macam-macam. Dan itu dilihat oleh Bani Israel. Bagaimana cobaan-cobaan dan azab-azab tersebut hanya menimpa Mesir, suku Akbat. Adapun Bani Israel tidak terkena musibah-musibah tersebut. Kemudian mereka juga melihat bagaimana Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Karena waktu duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun ditonton oleh semua orang. Itu hari raya waktu itu, semuanya pada ngumpul di waktu duha. Bani Israel nonton, orang-orang Akbat juga nonton. Ternyata Nabi Musa melempar tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Ini mukjizat luar biasa. Kemudian Nabi Musa juga taruh tangannya, kalau taruh ketiaknya, kemudian dia keluar dari kantongnya, dia keluarkan, maka tangannya mengeluarkan putih seperti cahaya lampu, ya. Dan itu menakjubkan zaman tersebut, ya. Thomas Alva Edison belum lahir, ya. Jadi banyak mukjizat Nabi Musa. Belum Nabi Musa orangnya sangat kuat. Sekali mukul orang mati, bayangkan. Kalau Nabi Musa ngomel 10 orang dipukul, teng mati semua satu-satu. Nabi Musa sangat kuat, tubuhnya sangat kuat, ya, alaihi salam. Ya. Semua itu mereka tahu tentang kehebatan Nabi Musa. Tetapi mereka sangat brengsek. Bayangkan, waktu mereka dikejar oleh Fir'aun, dan mereka sudah terjebak di hadapan Laut Merah, ini kurang ajar mereka yang pertama. Mereka berkata, wahai Musa, katanya Tuhanmu bilang kita selamat. Dan sekarang bagaimana? Depan kita Laut Merah, di belakang kita pasukan Fir'aun. Inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Jadi mereka ngejek Nabi Musa. Kita ketangkap, katanya mau selamat. Ini mau kemana lagi? Maka Nabi Musa menjawab, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Lihat, Nabi Musa tidak mengatakan Allah bersama kita, tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan Allah bersamaku karena kalian brengsek. Lihat waktu Nabi Muhammad SAW, waktu Abu Bakar sedih dan takut, apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama apa? Kita. Tapi kali ini Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi. Allah bersamaku. Dan Allah akan beri petunjuk kepadaku. Karena muridnya menjengkelkan ini. Padahal sudah banyak mukjizat mereka lihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk memulkan tongkat. Pas dia pulkan tongkat, maka laut pun terbelah. Fanfalaqa fa kana kullu firqin katawdil azim. Maka laut pun mengalir ke atas, bukan ke bawah, mengalir ke atas. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka terbukalah 12 pintu, terbuka 12 jalur. Kenapa 12? Karena Bani Israel 12 suku. Seluruh Bani Israel itu kembali kepada 12 suku. Siapa 12 suku itu? Ya tadi 12 anaknya Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf. Salah satu suku adalah suku Yusuf, salah satu suku adalah sukunya Binyamin, dan suku-suku yang lain 12 suku. Maka terbukalah 12 pintu untuk mereka lewat agar mereka tidak ribut, ya. Kalau cuma satu pintu nanti rebut-rebutan. 12 pintu. Kemudian kata Allah, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Kemudian Allah menjadikan tanah pun langsung menjadi kering. Karena kalau tidak kering susah dipijak pantai, kalau jalan tidak kering kaki masuk susah. Enggak cepat keburu dikejar oleh pasukan Firaun. Maka Allah menjadikan pantai tersebut menjadi kering. Yang tadinya tanah di dasar laut langsung jadi kering sehingga mudah untuk dipijaki. Akhirnya mereka pun pergi, Nabi Musa pun pergi sama pengikutnya sampai akhirnya lewat ke sebelah. Tatkala pengikut Nabi Musa sudah lolos sampai di tepi pantai yang sebelah, pengikut Firaun baru sampai tepi pantai yang ini. Laut masih terbuka. Waktu Nabi Musa mau pukulkan tongkatnya menutup lautan, Allah tegur, "Watrukil bahra rahwan. Innahum jundum mughraqun." Kata Allah, biarkan laut terbuka, sungguhnya mereka adalah kaum yang akan ditenggelamkan. Akhirnya Nabi Musa enggak jadi pukul tongkatnya ke lautan. Laut tetap terbuka. Waktu itu Firaun bingung, ini gimana?
Tapi anak-anak buahnya mengatakan, Fir'aun, katanya kamu Tuhan, jalan dulu lah. Kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Fir'aun pun sok sabar, jaga image, nggak enak kan. Ya, gimana? Akhirnya dia mau tidak mau, dia jalan di luar. Karena kalau dia mundur, orang sudah tidak percaya dia sebagai Tuhan. Mau tidak mau dia maju. Apapun yang terjadi. Waktu dia maju, ternyata lautan tidak tertutup. Kesempatan dia bilang kepada pengikutnya, wahai pengikutku, wahai rakyatku, sungguhnya laut terbuka untukku. Ayo jalan. Akhirnya rakyatnya bahlul-bahlul semua, ikut juga semua. Masuk semua. Begitu sudah semua masuk di tengah lautan, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Itu semua dilihat oleh Bani Israel. Kemudian akhirnya lautan tertutup, menenggelamkan mereka seluruhnya. Begitu lautan tenggelam seluruhnya. Mereka sudah tenggelam semua oleh Laut Merah. Brengsek lagi nih umatnya Nabi Musa ini. Kata mereka, wahai Musa, mana buktinya Fir'aun mati? Mana buktinya? Mungkin Fir'aun lagi jalan-jalan, berenang, main sama ikan hiu. Ketemunya Roro Kidul, kita nggak tahu ya. Akhirnya Allah menyelamatkan badannya Fir'aun. Al-yawma nunajjika li badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar menjadi peringatan bagi orang-orang setelahmu. Maka Fir'aun pun keluar jasadnya, yang lain enggak ada yang selamat. Anak buahnya semua tenggelam. Jasad Fir'aun saja yang selamatkan. Nih, wahai Bani Israel. Ini orang yang pernah sombong, paling sombong, ngaku sebagai Tuhan. Ya, lebih sombong mungkin dari iblis. Iblis saja enggak pernah mengaku jadi Tuhan. Iblis mungkin kaget, ini orang kebablasan ya. Ngaku sebagai apa? Tuhan. Akhirnya nih, mana kesombongannya, mana keangkuhannya? Orang ini sudah tewas.